Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walladzi ja'alahu basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan muniran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas curahan rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keimanan yang masih tertancap dalam hati kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Apa yang kita ketahui tentang istiqomah? Istiqomah adalah salah satu tonggak yang sangat penting bagi suatu umat dan bangsa agar bisa berjaya, menempati posisi yang sangat mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan meratap, dan umat akan dihantui oleh sifat hasad, dengki, dan perpecahan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang selalu berpegang teguh dengannya. Karena orang yang istiqomah akan hidup tenang, damai, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, dan selalu berperan dalam perbaikan-perbaikan dan selalu membimbing orang yang tersesat ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah adalah ilmu taatillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang konsisten, taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala kewajibannya dan meninggalkan segala perkara yang haram. Orang yang berhasil meniti istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwasanya Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian malaikat pun turun dari langit dan mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembirakanlah mereka dengan surga yang Allah janjikan kepada mereka. Quran surah Fussilat ayat 30. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zaman terus berubah, musim terus berganti, tahun terus berlalu, marilah kita manfaatkan sisa hidup kita ini yang sementara untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dengan memperbanyak amal kebaikan untuk dijadikan bekal menuju akhirat kelak. Lantas, bagaimana usaha kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kenapa berdoa? Karena doa adalah salah satu senjata yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan kekuatan doa, takdirnya Allah tetapkan kepada manusia, sebab doa itu akan berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati kita agar senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, sudah Engkau memberikan kepada kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Quran surat Al-Imran ayat 8. Alasan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman, ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha."
Sungguhnya hati manusia di antara jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, selalu berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Teman adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, karena kita lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh teman kita. Apabila teman kita melakukan keburukan, maka secara cepat atau lambat kita pun akan terpengaruh dengannya. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita pun akan terpengaruh dengannya. Yang ketiga, yaitu memperbanyak ilmu pengetahuan tentang agama. Ilmu adalah salah satu hal yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka ibadahnya akan tertolak. Begitulah pentingnya ilmu pengetahuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengenal Allah, dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wa akhiran aqulu lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi